Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Frianti. Saya dari International Business Management akan mempresentasikan tugas AFL 3 Part 2, Economic for Business, Analisis Perbandingan Data Ekonomi. Negara pembanding yang akan saya gunakan untuk tugas kali ini adalah antara Indonesia dengan Thailand. Mengapa harus Thailand? Karena Thailand memiliki kesamaan sebagai negara berkembang di ASEAN, dengan perbedaan dalam struktur ekonomi, daya saing, dan strategi pertumbuhan. Membandingkan kedua negara, Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk meningkatkan daya saingnya dalam berbagai sektor. Langsung saja kita masuk ke perbandingan yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan pertumbuhan 5,31% pada tahun 2022, Indonesia tetap berada di posisi ketiga tertinggi di antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dan untuk Thailand, pada periode yang sama, Thailand diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7%, menempatkannya di posisi ketujuh di antara negara-negara ASEAN. Dari segi persentase antara Indonesia dengan Thailand terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Indonesia lebih unggul dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dibandingkan dengan Thailand. Indonesia mendapatkan pertumbuhan sebesar 5,05% dan menjadi peringkat ketiga dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN, sedangkan Thailand hanya menjangkau 2,7% pertumbuhan ekonomi dan berada di peringkat ketujuh pertumbuhan ekonomi ASEAN. Selanjutnya adalah inflasi antara Indonesia dan Thailand. Indonesia pada tahun 2023 tingkat inflasi Indonesia berada pada 3,2%, sedangkan Thailand mencatat tingkat inflasi yang lebih rendah yaitu 1,1%. Secara keseluruhan, Indonesia mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Thailand, tetapi tetap dalam batas aman. Sementara itu, Thailand menghadapi risiko inflasi yang terlalu rendah, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonominya. Perbandingan yang selanjutnya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sedangkan Thailand, tingkat pengangguran di Thailand relatif stabil. Namun, sektor pariwisata yang belum sepenuhnya pulih mempengaruhi lapangan kerja di sektor terkait. Meskipun tingkat pengangguran Thailand jauh lebih rendah, Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan peningkatan keterampilan pekerja. Perbandingan selanjutnya adalah nilai tukar kurs terhadap US dollar. Untuk Indonesia pada tahun 2023, nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi domestik dan global. Berikut adalah ringkasan pergerakan nilai tukar US dollar dan IDR sepanjang tahun tersebut. Yang pertama adalah nilai tukar tertinggi pada Kamis 26 Oktober 2023 yaitu 1 US dollar mencapai 15.927 rupiah. Dan nilai tukar terendah pada Jumat 28 2023 1 US dollar bernilai 14.674 rupiah. Nilai tukar rata-rata sepanjang tahun 2023 adalah nilai tukar rata-rata US dollar terhadap rupiah adalah 15.241 per US dollar. Dan untuk Thailand, pada tahun 2023 nilai tukar dolar Amerika Serikat US dollar terhadap baht Thailand mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi global dan domestik. Berikut adalah ringkasan pergerakan nilai tukar US dollar terhadap baht sepanjang tahun tersebut. Yang pertama, nilai tukar tertinggi terjadi pada Selasa 3 Oktober 2023, 1 US dollar mencapai 37,073 baht. Nilai tukar terendah
pada Jumat 20 Januari 2023, 1 US dollar bernilai 32,670 baht. Dan nilai tukar rata-rata sepanjang tahun 2023, yaitu nilai tukar terhadap rata-rata US dollar terhadap baht adalah 34,784 baht per 1 US dollar. Berdasarkan data yang tersedia, rupiah Indonesia menunjukkan penguatan yang lebih signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dibandingkan baht Thailand pada tahun 2023. Namun, perlu dicatat bahwa kinerja uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, meskipun rupiah menunjukkan penguatan yang lebih besar, penilaian mengenai mata uang yang mana lebih unggul harus dipertimbangkan dengan konteks ekonomi yang lebih luas. Perbandingan analisis yang terakhir adalah pariwisata antara Indonesia dan Thailand. Untuk Indonesia, pariwisata terus pulih selama pandemi, terutama di Bali, Labuan Bajo, dan destinasi lain. Namun, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Thailand dalam jumlah wisata asing. Dan untuk sektor pariwisata di Thailand, pariwisata menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Negara ini berhasil menarik banyak wisatawan asing, terutama dari China dan Eropa. Sehingga sektor ini menjadi salah satu kontributor terbesar bagi PDB-nya. Dan untuk mana yang lebih baik, tergantung pada prioritas wisatawan dan tujuan perjalanannya. Bagi mereka yang mengutamakan kemudahan akses dan fasilitas lengkap, Thailand bisa menjadi pilihan utama. Sedangkan bagi yang mencari pengalaman budaya dan alam yang beragam, Indonesia memiliki daya tarik yang sangat kuat. Sekian analisis yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam entrepreneur.